dia akan berjuang untuk mendapatkan hak asuh anak. Pertanyaannya, bukankah hak asuh anak dia sudah dapatkan? Pemirsa Intens Investigasi. Di tengah bergulirnya sengketa hak asuh anak yang masih menjadi sorotan publik, unggahan terbaru Ruben Onsu mendadak menyita perhatian banyak orang. Apa yang membuat sebuah foto sederhana yang memperlihatkan kebersamaannya dengan Betran, Thalia, dan Tania begitu menyentuh hati warganet? Mengapa pelukan hangat ketiga buah hatinya kepada sang ayah seolah menyimpan pesan kerinduan yang begitu dalam? Lalu, apa makna di balik kalimat singkat yang diunggah Ruben tentang rindu dan cintanya kepada anak-anak hingga menuai ribuan respons dari publik? Benarkah unggahan tersebut menjadi potret perasaan seorang ayah yang tengah berjuang untuk tetap dekat dengan buah hati tercintanya? Di sisi lain, bagaimana tanggapan Minola Sebayang selaku kuasa hukum Ruben mengenai klarifikasi yang baru-baru ini disampaikan oleh Giorgio Antonio terkait tidak akan tinggal diam terhadap oknum yang dengan sengaja menyebarkan fitnah untuk merugikan dirinya maupun Sarwenda? Benarkah menurut Minola, pembelaan verbal lewat video yang disampaikan Gio tidak serta-merta bisa mengubah opini publik? Lalu, seperti apa juga pihak Ruben turut menyoroti posisi Sarwenda yang saat ini ingin memperjuangkan hak asuh anak-anaknya? Padahal hak asuh anak sendiri sudah berada di tangan Sarwenda sejak awal perpisahan mereka. Benarkah terdapat sejumlah hal yang dinilai belum dijalankan sesuai dengan tanggung jawab yang sebelumnya telah dipercayakan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah sidang perdana, gugatan hak asuh anak yang baru saja digelar, kehangatan keluarga justru terpancar kuat lewat akun media sosial Ruben Onsu. Ya, baru-baru ini, sebuah postingan di media sosial pribadi Ruben berhasil menyita perhatian publik dan membuat mata netizen berkaca-kaca. Ruben mengunggah sebuah karya foto manis, hasil sentuhan kreatif salah satu konten kreator. Dalam foto tersebut, tampak potret Ruben Onsu bersanding harmonis dengan ketiga buah hatinya, Betran, Thalia, dan Tania. Kompak mengenakan pakaian bermotif senada, ketiga anaknya terlihat begitu erat memeluk sang ayah dari berbagai sisi sembari memamerkan senyum lebar yang sangat tulus. Tak hanya fotonya yang penuh kehangatan, kalimat yang disematkan Ruben Onsu dalam kolom keterangan unggahan tersebut juga terasa sangat mendalam dan menyentuh palung hati siapa saja yang membacanya. Rindu ini selalu punya jalan pulang, yaitu pelukan hangat anak-anak tercinta, tulis Ruben singkat. Namun syarat akan makna cinta seorang ayah yang mendalam. Sontak saja, unggahan penuh emosional tersebut langsung diserbu oleh ribuan komentar dari warganet. Tak sedikit netizen yang mengaku terharu hingga mendoakan agar badai rumah tangga ini lekas berlalu demi kebaikan anak-anak. Thalia Tania ini ayah nak, peluk ayah kalian. Semoga hak asuh anak-anaknya secepatnya dimenangkan ko Ruben Onsu dan bisa kumpul bersama lagi. Komen dari beberapa netizen. Di tengah memanasnya persidangan, publik sempat dihebohkan oleh video klarifikasi dari Gio. Sosok yang santer dikabarkan tengah menjalin hubungan dekat dengan Sarwenda. Melalui media sosial pribadinya, Gio secara terbuka membantah berbagai tudingan miring, mengaku merasa difitnah, dan menegaskan bahwa hubungannya dengan Sarwenda sejauh ini baik-baik saja tanpa ada masalah seperti yang dituduhkan netizen. Menanggapi video klarifikasi tersebut, kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, akhirnya angkat bicara. Dengan santai namun menohok, Minola menyatakan bahwa pihaknya sangat menghargai hak bersuara setiap orang di ruang publik. Meski Gio bersikeras merasa difitnah dan mengklaim hubungannya dengan Sarwenda murni baik-baik saja, Minola menilai bahwa pembelaan verbal lewat video tidak serta-merta bisa mengubah opini publik.
Menurut Minola, kebenaran sejati dari hubungan tersebut hanya diketahui oleh Gio sendiri dan isi hatinya. Namun, ia mengingatkan bahwa masyarakat saat ini sudah sangat cerdas dan bisa menilai situasi secara objektif hanya dengan melihat bagaimana perilaku serta sikap yang ditunjukkan oleh yang bersangkutan sehari-hari. Saya jawabnya pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dong. Lo kan artinya karena pernyataannya bahasa Inggris kan lebih tepat kalau menjawab pakai bahasa Inggris juga. Makanya saya tanya dulu teman-teman media, pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia? Bahasa Nah, Indonesia. atau pakai bahasa Batak, bahasa Karo? Nah, pakai bahasa apa nih? Indonesia aja. Bahasa Indonesia. Ya, jadi artinya seperti ini, ya. Kita menghormati siapapun orang yang ingin memberikan pendapat, menyatakan pendapat dan pernyataan itu adalah sah-sah saja. Termasuk apa yang disampaikan oleh G dalam postingannya, saya rasa itu sah-sah saja, kan begitu artinya. Kalau misalnya kemudian dalam postingan itu dia menyampaikan bahwa dia itu difitnah gitu ya, kemudian dia mengatakan bahwa hubungannya dia dengan S itu hubungan yang baik-baik saja, misalnya seperti itu, hubungan yang profesional atau apapun, itu kan yang tahu adalah dia sendiri dengan S. Apa yang menjadi isi hati, apa yang menjadi fakta yang sesungguhnya, yang paham itu hanya yang bersangkutan, yaitu S dengan G, ya. Namun masyarakat itu kan melihatnya kan dari perilaku, ya. Jadi kalau misalnya kemudian kita mengatakan kita baik-baik saja, kita nggak ada apa-apa, tapi kalau perilaku kita mempertunjukkan hal-hal yang tidak patut, tidak pantas, saya rasa masyarakat pasti akan berpendapat dan berkomentar, akan memberikan suatu pernyataan, kritik atau apapun yang berkaitan dengan masalah perilaku. Ya, karena perilaku itu akan mencerminkan, akan mewakili secara umum orang yang bersangkutan itu, kan begitu. Itu kan normal ya. Karena kan isi hati kita kan cuma kita yang tahu. Siapapun tidak akan bisa melihat isi hati kita, tidak bisa membaca pikiran kita, kan begitu ya. Sikap tegas Ruben Onsu yang enggan membiarkan anak-anaknya di bawah pengaruh atau dididik oleh orang luar yang tidak memiliki hubungan darah mendapatkan pembelaan penuh dari sang kuasa hukum. Minola Sebayang menilai sudut pandang Ruben sebagai ayah kandung sangatlah logis dan berdasar kuat secara moral maupun hukum. Menurut Minola, selama kedua orang tua kandung, baik Ruben maupun Sarwenda, masih hidup dan sehat walafiat, maka kewajiban serta hak mutlak untuk mengasuh, mendidik dan membesarkan anak-anak sepenuhnya berada di tangan mereka berdua, bukan pihak ketiga. Menanggapi adanya bentuk teguran keras atau batasan-batasan ketat yang belakangan ini dilayangkan oleh Ruben Onsu, Minola menganggap hal tersebut bukanlah suatu tindakan yang berlebihan atau mencari-cari kesalahan. Bagi kubu Ruben, teguran tersebut merupakan bentuk perlindungan nyata sekaligus tanggung jawab instingtif seorang ayah demi membentengi mental dan tumbuh kembang anak-anaknya dari pengaruh luar yang belum tentu berdampak baik. Kalau Ruben kan dia memberikan suatu pernyataan itu kan dari kacamata dia sebagai seorang ayah yang dia tidak ingin anaknya ini dididik, diasuh oleh orang yang tidak memiliki hubungan apapun ya dengan anak ini, karena dia sebagai ayah masih hidup. Harusnya ayah anak ini yang mendidik dan mengasuh dia, mengajarin dia itu adalah ibu kandungnya dan ayah kandungnya, bukan karena hal-hal yang lain. Jadi kalau misalnya kemudian ada orang mengatakan cemburu gitu, ini aneh nih, ini hebat ini. Kalau saya bilang bahwa orang melihat dari perilaku, tapi orang-orang yang menyampaikan hal itu ini luar biasa, dia paranormal, dia tahu apa yang menjadi isi hati Ruben, luar biasa, ya. Tapi kalau kita hanya melihat perilaku, ya perilaku yang tidak pantas itu akan menjadi satu hal yang tidak baik secara norma dan aturan. Ini yang kemudian Ruben tegur. Saya kira di mana salahnya? Tidak baik adalah kita. Masyarakat akan menilai perilaku kita. Kecuali orang-orang yang sudah menghakimi Ruben mengatakan Ruben cemburu. Makanya ngomong seperti itu, berarti dia tidak melihat perilaku, tapi dia bisa membaca hati dan pikiran Ruben. Berarti mereka itu orang-orang yang luar biasa karena bisa baca isi hati seseorang. Tak hanya itu, Minola Sebayang secara terbuka melayangkan kritik keras terkait sikap pihak Sarwenda
Ya, Minola mempertanyakan dasar dari kubu mantan istri kliennya itu yang terus menggaungkan narasi memperjuangkan hak asuh anak. Menurut pemaparan Minola, hak asuh anak sebenarnya sudah berada di tangan Sarwenda sejak awal perpisahan mereka. Oleh karena itu, ia menilai aneh jika pihak sebelah mengaku masih memperjuangkannya. Justru dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kali ini, pihak Ruben Onsu lah yang bertindak sebagai pemohon aktif untuk merebut dan mengambil alih hak asuh tersebut. Tak tanggung-tanggung, Minola juga membeberkan alasan mendasar mengapa Ruben Onsu akhirnya mengambil langkah ekstrem dengan melayangkan gugatan resmi demi merebut hak asuh anak-anaknya ke pengadilan. Minola menyebut bahwa ada tanggung jawab besar yang dinilai gagal dijalankan oleh Sarwenda sejak mengantongi hak asuh pasca perpisahan. Pihaknya secara blak-blakan menilai Sarwenda tidak amanah dalam menjalankan perannya untuk mendidik dan menjaga lingkungan tumbuh kembang anak-anak. Jangan kita melihatnya secara seperti itu, ya. Nah, kalau misalnya kemudian dikatakan dia akan berjuang untuk mendapatkan hak asuh anak, pertanyaannya, bukankah hak asuh anak dia sudah dapatkan? Buat apa dia perjuangkan lagi? Harusnya dipertahankan. Ruben Onsu lah yang berjuang untuk mendapatkan hak asuh anak. Ruben Onsu lah yang berjuang untuk mengambil alih hak asuh anak tersebut. Jadi kalau dikatakan saya akan berjuang untuk mendapatkan hak asuh anak, dia nggak perlu berjuang, udah dikasih kok. Berdasarkan Akta 39 itu, Ruben setuju hak asuh anak untuk dia. Tapi dia tidak amanah untuk menjalankan fungsi sebagai ibu yang mendapatkan hak asuh anak. Di mana tidak amanahnya? Satu, tidak merealisasikan apa yang sudah disepakati bersama, bahwa 2-3 hari dalam seminggu anak-anak ini akan berkumpul bersama dengan ayahnya. Ini tidak dipenuhi. Selanjutnya, seperti apa pula Sarwenda kemarin memilih hadir langsung dalam sidang perdana gugatan hak asuh anak yang diajukan Ruben Onsu? Benarkah kehadirannya merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga negara sekaligus demi menjaga kenyamanan dan kebahagiaan anak-anaknya? Benarkah pula fokus utama Sarwenda saat ini bukan hanya perkara hukum, tetapi juga menjaga kondisi mental serta tumbuh kembang anak-anaknya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Pemirsa Intens Investigasi, berbeda dengan Ruben Onsu yang tidak hadir secara langsung dan hanya diwakili oleh tim kuasa hukumnya, Sarwenda justru tampak hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin untuk mengikuti sidang perdana gugatan hak asuh anak yang tengah bergulir. Didampingi oleh kuasa hukumnya, Sarwenda meluangkan waktu di tengah berbagai aktivitasnya untuk mengawal langsung jalannya persidangan tersebut. Usai sidang berlangsung, ibu 3 anak itu pun menjelaskan alasan dibalik keputusannya untuk datang secara pribadi ke ruang sidang. Menurut Sarwenda, kehadirannya merupakan bentuk penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan sekaligus wujud tanggung jawabnya sebagai warga negara yang taat pada aturan. Tak hanya itu, Sarwenda menegaskan bahwa setiap langkah yang ia tempuh saat ini semata-mata dilakukan demi kepentingan terbaik bagi ketiga buah hatinya, agar mereka dapat terus tumbuh dengan rasa aman, nyaman, dan penuh kebahagiaan. Sidang pertama adalah biasanya pemeriksaan dulu untuk identitas para penggugat dan tergugat, ya. Lalu nanti akan ditunjuk hakim mediator, ya. Di situ akan terjadi proses mediasi. Ya, nggak tahu berapa lama, tapi Wenda datang hari ini menunjukkan bahwa dia serius terhadap persidangan ini dan dia akan all out untuk bisa mendapatkan hak asuh anak-anak. Ini pertama kali buat saya sangat deg-degan, tapi saya akan berjuang selalu buat anak-anak saya karena dari awal saya punya anak, saya sudah bertekad akan selalu menjaga dan menyayangi anak-anak saya dan memberikan kebahagiaan ke anak-anak saya. Jadi semoga segala sesuatu proses berjalan dengan lancar. Saya juga selaku warga Indonesia, warga negara Indonesia yang baik, saya datang untuk memenuhi panggilan pertama dan semoga segala sesuatunya berjalan dengan lancar demi kebahagiaan anak-anak. Terima kasih. Ini adalah sidang pertama, ya. Hakim juga tadi memuji juga kehadiran klien kami, Bu Sarwenda, sebagai etikat baik,
ya menghormati proses persidangan ini sehingga klien kami hadir. Acara tadi yang pertama adalah menyampaikan semua identitas penggugat dan tergugat, lalu menetapkan hakim mediatornya. Ya, jadi nanti persidangan selanjutnya adalah mediasi oleh hakim mediator yang sudah ditunjuk oleh pengadilan. Ya, di situ nanti mohon doanya dari rekan-rekan semua, dari semua masyarakat bahwa bisa ada perdamaian. Karena gimana pun yang kami jaga adalah kepentingan anak. Ya, semua tidak ada yang sempurna dan ranah pengadilan adalah ranah yang paling tepat untuk kita masing-masing menyampaikan semua hal yang menurut kami baik, ya, sehingga tidak perlu lagi kami berbalas pantun di media untuk menyampaikan siapa yang paling benar. Sudah ada ranahnya, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ya, dan pihak Bang Minola juga sudah menyampaikan ini, sudah memproses ini sebagai proses hukum, ya. Jadi kita hormati, kita menahan diri untuk melakukan penghakiman di media sosial. Kita hindari penggiringan opini publik, ya. Biarkan saja proses ini berjalan dengan baik. Untuk siapa? Bukan untuk klien kami, bukan untuk klien Bang Minola, tapi untuk anak-anak. Sejalan dengan sikap tenang yang ditunjukkan Sarwenda, tim kuasa hukumnya memastikan bahwa sang klien berada dalam kondisi yang baik dan siap mengikuti seluruh tahapan persidangan yang akan berlangsung ke depan. Menurut pihak kuasa hukum, perkara ini tidak semata-mata berkaitan dengan persoalan hak asuh, melainkan juga menyangkut upaya untuk memastikan masa depan serta kesejahteraan anak-anak tetap terjaga. Karena itu, Sarwenda disebut menempatkan kepentingan buah hatinya sebagai prioritas utama. Fokusnya saat ini adalah memastikan proses tumbuh kembang anak berjalan dengan baik, sekaligus menjaga kondisi psikologis mereka agar tidak terdampak oleh dinamika yang tengah terjadi antara kedua orang tuanya. Perlu saya tekankan kali ini adalah bahwa klien kami, Sarwenda, sangat siap menghadapi proses persidangan ini. Dan kesiapan beliau itu lahir dari satu komitmen tunggal, yang mana demi memastikan kesejahteraan, kepentingan terbaik bagi anak, dan juga masa depan anak-anaknya bisa terlindungi. Sebagai seorang ibu, klien kami ini fokus kepada menjaga mental dan tumbuh kembang anak-anaknya. Jadi dalam kesempatan kali ini kami mau sampaikan bahwa klien kami sangat siap mengikuti seluruh tahapan persidangan dengan kooperatif, transparan, dan juga penuh itikat baik. Semuanya demi apa? Demi melindungi mental anak-anak dari proses hukum yang berjalan. Sementara itu, pihak kuasa hukum Ruben Onsu dari kantor Minola Sebayang dan Partners mengungkapkan bahwa sidang perdana gugatan hak asuh anak yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berlangsung kondusif dan sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan. Ketidakhadiran Ruben dalam persidangan kali ini pun disebut bukan menjadi persoalan, lantaran sidang perdana masih berfokus pada pemeriksaan dokumen administrasi serta verifikasi legalitas tim kuasa hukum yang mewakili para pihak. Setelah tahapan tersebut rampung dan seluruh dokumen dinyatakan memenuhi syarat, proses hukum akan berlanjut ke agenda mediasi yang dijadwalkan berlangsung pada pekan mendatang. Meski perkara ini masih akan melalui sejumlah tahapan persidangan, tim kuasa hukum menegaskan bahwa Ruben optimis tetap berkomitmen dan yakin dalam memperjuangkan hak asuh anak-anaknya melalui jalur hukum yang berlaku. Hari ini berjalan dengan lancar, alhamdulillah ya. Sidang pertama pastinya terkait dengan pemeriksaan identitas dari para pihak, penggugat dan juga tergugat. Tadi sudah dilakukan pemeriksaan, baik pemeriksaan dari prinsipal maupun dari kuasa penggugat juga tergugat. Tapi oleh karena klien yaitu Ruben belum bisa menghadiri karena ada agenda yang tidak bisa diwakilkan, sehingga kami selaku tim kuasa hukumnya yang menghadiri terhadap sidang dari hari ini berhalangan hadir. Tapi kami juga selaku tim kuasa hukumnya yang hadir dalam sidang ini memang untuk Ruben dalam legalitas terhadap hak asuh. Untuk agenda berikutnya kami masih menunggu agenda mediasi yang nantinya akan dilakukan sekitar pada minggu depan, tapi nanti dalam waktunya mungkin akan disampaikan lagi. Ruben tetap memperjuangkan aja sebagai ayah. Selanjutnya, seperti apa pula nama Denny Sumargo ikut terseret dalam polemik hak asuh anak antara Ruben Onsu dan Sarwenda?
Benarkah hal itu terjadi lantaran Densu sempat mengunggah soal petisi boykot terhadap Sarwendah di media sosialnya? Lalu apa reaksi Densu saat pertama kali mengetahui kabar tersebut? Apakah ia benar-benar mengira isu yang beredar hanyalah rumor semata? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Di tengah memanasnya persidangan hak asuh anak di pengadilan, polemik antara Ruben Onsu dan Sarwendah di luar dugaan turut menyeret nama aktor, presenter, dan konten kreator kondang Denny Sumargo. Pria yang akrab disapa Densu ini mendadak ikut tersorot setelah sempat mengunggah reaksi di media sosialnya mengenai adanya petisi boykot yang ditujukan kepada Sarwendah. Denny Sumargo mengaku sangat terkejut sekaligus tidak menyangka saat pertama kali mendapati kabar miring tersebut berseliweran di jagat maya. Pada awalnya, suami Olivia Alan ini mengira bahwa isu boykot tersebut hanyalah rumor atau gosip murahan yang biasa diembuskan oleh netizen di media sosial untuk memperkeruh suasana. Tak hanya itu, Denny Sumargo juga mengungkapkan bahwa dirinya sempat berinisiatif untuk mempertemukan para pendukung Sarwendah dan Ruben Onsu di tengah ramainya perbincangan yang beredar di media sosial. Pendukung Sarwendah versus pendukung Ruben, kumpul sinilah. Gua buatin podcast, ada uang transport sama akomodasinya. Siapa setuju? Tulis Densu dalam postingannya. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berkepanjangan serta untuk meredam spekulasi yang terus berkembang. Namun, rencana pertemuan tersebut pada akhirnya tidak jadi terlaksana. Beneran ada itu boykot, gue pikir cuma rumor. Sumpah gue kaget, terus gue nanya, sebenarnya gue mau cross check. Ini beneran ada nih petisi begini gitu loh, beneran ada ternyata gitu. Sampai sejauh itu, aku di DM dari pihak yang satu sama pihak yang satu. Karena gue ngelihat nih kenapa ribut mulu, gue bilang lu gue ketemuin aja padaan ya. Di podcast lu ngobrol dah, maksud gue tengahin nih masalah kalian kenapa. Karena kan gini, itu kan masalah orang. Gue ngerti lah itu public figure segala macam. Tapi itu ada anak gitu mereka. Kalau fansnya tubrukan terus, kasihan anaknya nanti. Jadi biarkan orang tuanya menyelesaikan masalahnya sih sebenarnya. Tapi sampai mempertanyakan. Oh iya, gue kaget itu. Gue tanya di threads. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.